Bismillah, kita mulai lagi yang tadi terputus. Dalam satu keluarga boleh satu hewan kurban boleh nggak diatasnamakan satu keluarga. Ini ada hadisnya ya dari Aisyah dan Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah jika ingin menyembelih hewan kurban, beliau memilih 2 ekor kambing yang besar-besar, gemuk, udah besar, gemuk, bertanduk, serta pejantan. Ya, makanya kenapa kok memang ketika kurban banyak orang menyembelih hewan kurban berjenis kelamin jantan, karena memang itu sangat dianjurkan dan mengikuti sunnah Rasul. Kenapa? Karena supaya hewan kurban sapi, unta, kerbau, kambing, domba itu tidak punah, karena selama 4 hari itu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu semua umat Islam seluruh dunia itu menyembelih hewan kurban. Makanya dianjurkan yang disembelih adalah hewan yang jantan, tidak betina, supaya populasi hewan ternak yang disembelih ketika kurban itu tidak punah. Karena satu jantan itu bisa menghamili banyak betina, tapi betina tidak bisa. Ya, oke. Kemudian beliau itu Nabi menyembelih seekor untuk umatnya dan menyembelih seekor lagi untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, ini yang menjadikan dalil bahwa boleh kita berkurban 1 ekor kambing, tapi diatasnamakan keluarga. Ahmad dan keluarganya, Sulaiman dan keluarganya, Burhan dan keluarganya, Taufik dan keluarganya. Nah, itu nanti silahkan kalian lihat ketika besok kalian ke masjid, dilihat ada nggak hewan kurban yang disembelih atas nama satu keluarga. Itu ya. Kemudian berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini di masyarakat juga banyak ini. Sapi nomor 7, Sohibul Kurban 1, almarhum Ahmad. Nah, itu boleh nggak hukumnya? Kalau menurut tarjih, ya, kalau memang orang yang meninggal itu masuk dalam satu keluarga yang berkurban, yang masih hidup, jadi umpamanya kurban diatasnamakan Ahmad dan keluarganya, tapi di dalam keluarga Ahmad itu ada satu anaknya yang sudah meninggal, maka itu hukumnya adalah boleh, karena yang meninggal itu masuk dalam satu keluarga yang berkurban, ya. Kemudian itu boleh ya kalau seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kalau memang itu diatasnamakan orang yang meninggal, tidak ada sebab apapun, maka itu hukumnya haram. Jadi umpamanya sapi nomor 7, Sohibul Kurban 1, 2, 3, 4. Nah, di antara yang nomor 5, Umar almarhum atau almarhum Umar. Nah, itu seperti itu hukumnya tidak boleh, kecuali kalau memang si Umar tadi sebelum meninggal pernah berwasiat kepada anaknya untuk disembelihkan hewan kurban kalau datang hari raya kurban. Itu hukumnya boleh kalau memang dia berwasiat. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak ada sebab apapun, maka hukumnya tidak boleh berkurban atas nama orang yang meninggal. Nah, ini juga nanti menarik. Kalian lihat besok prakteknya di masyarakat, di masjid dekat kalian. Ada nggak orang-orang yang masih melakukan perbuatan seperti ini? Paham ya? Itu menurut tarjih. Kemudian, boleh nggak arisan kurban? Nah, ya mungkin dengan cara ini dia bisa berkurban, maka dia dengan cara arisan. Yaitu hukumnya boleh. Ya, asalkan beban
tanggungan membayar itu jumlah uangnya sama dan orangnya sama. Jangan saya sudah bisa kurban dengan arisan kurban, tapi saya tidak mau meneruskan arisannya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi boleh selama jumlah orangnya tetap, jumlah uangnya juga tetap. Oke. Kemudian hikmah disyariatkannya kurban, satu, mengenang peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ceritanya ya berlatar belakang dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Lama tidak diberi anak, begitu dapat anak Ismail, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelihnya. Diuji kira-kira gimana kalau kehilangan anak dengan cara seperti itu. Kemudian yang nomor 2, mencontoh tentang keeratan dan keharmonisan Ibrahim sebagai bapak dan Ismail sebagai anak, terutama dalam menghadapi masalah bersama. Karena memang sebelum Nabi Ibrahim itu melakukan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, itu Nabi Ibrahim itu diskusi dulu dengan Ismail. Wahai Ismail anakku, bagaimana pendapatmu kalau ayah itu diperintahkan oleh Allah, ayah mendapatkan wahyu untuk menyembelih kamu. Kira-kira menurutmu gimana? Terus Ismail jawab, selama itu memang perintah Allah, insya Allah akan saya lakukan. Nah, itu ada ya di Quran, surat Al-Anbiya kalau nggak salah. Oke, kemudian yang ketiga, merajut jalinan akrab antar kalangan, ya, antar kalangan yang mapan dan berkecukupan dengan orang fakir miskin, orang yang nggak punya, ya, karena dia bisa membeli hewan kurban, hewan kurbannya disembelih, kemudian dagingnya dibagi, kemudian memberikan kesenangan kepada fakir miskin, ya, yang mungkin bisa jadi dia nggak pernah makan daging kurban, daging sapi, daging kambing, dapat gratis, maka dia bisa mendapatkan daging tersebut dengan cara gratis. Ini nanti silahkan kalian buka di buku Kemenak halaman 18-26. Ya. Kemudian, nah, bagaimana hukumnya kalau berkurban tapi belum akikoh? Kira-kira bagaimana? Nah, ini nanti akan kita sambung di pembahasan tentang akikoh. Yang jelas, kalau akikoh itu memang ada batasannya, ya, yaitu sebelum balik. Dan kewajiban itu adalah kewajiban orang tua. Jadi selama memang belum sempat dilakukan akikoh sampai dia dewasa, ketika dewasa dia sudah bekerja, sudah punya uang, dan dia bisa membeli 1 ekor kambing, maka lebih utama adalah berkurban. Karena walaupun sama-sama hukumnya sunnah muakkad, tapi lebih mulia berkurban. Karena berkurban itu diberikan kepada siapa saja selama orang itu termasuk fakir miskin. Tapi kalau akikoh, ya walaupun memang diberikan kepada fakir miskin, tetapi lebih cenderung diberikan kepada orang yang dekat dengan yang mengadakan akikoh. Maka lebih utama, kalau memang dia belum akikoh, maka hukum berkurban tetap utama, ya, karena akikoh itu ada batasan pelaksanaannya. Oke, kemudian, nah ini ada beberapa pertanyaan yang di Google Form ya tentang kurban. Ini pertanyaan dari Oksa. Ustazah, saya mau tanya, semisal Ustazah, kalau ada hewan kurban itu nantinya menjadi halal dimakan jika proses penyembelihannya sesuai syara. Tapi semisalnya ada seseorang yang menyumbang hewan kurban, membelinya dari harta yang tidak halal, bagaimana hukumnya? Bukan suuzon, cuma semisal, ya, tapi wallahu alam bisawab, ya. Memang yang namanya hewan itu halal dimakan itu dilihat dari proses sembelihannya. Jadi kalau sudah tampak mata hewan kurban itu disembelih sesuai dengan syariat, maka hukumnya menjadi halal dimakan. Terlepas uang membelinya itu dengan jalan korupsi. Kalau masalah itu yang berhak menghukumnya boleh atau haram atau tidak itu urusannya Allah
Karena manusia itu hanya bisa menilai dari luarnya saja. Oh, si A membeli hewan kambing disembelih ketika kurban, disembelihnya pun sudah sesuai dengan syariat, maka otomatis hukumnya halal karena itu kita menilai dari luar dan itu fikih. Tetapi kita tidak tahu kok ternyata Ali membelinya dari hasil korupsi. Nah, itu urusannya Ali dengan Allah karena kita tidak bisa menilai seseorang seperti itu karena itu kan sesuatu yang tidak tampak ya. Kan nggak mungkin Pak Ali kurban kok ditanya Pak uangnya dari mana, itu kan nggak mungkin, itu kan urusan pribadi, tapi kita hanya bisa menilai dari proses yang tampaknya saja dan itulah yang namanya fikih. Kemudian pertanyaan dari Aisyah Saumi 3E, apakah boleh jika sapi yang dikurbankan kemudian setelah disembelih bagian dari daging tersebut dijual untuk membeli hewan kurban yang lain? Prinsipnya semua bagian hewan kurban itu harus habis dibagi. Mau itu kaki, mau itu kepala, mau itu telinga, mau itu hidung, mau itu kulit, semuanya harus dibagi. Dan kalau memang tidak mungkin dibagi, seperti umpamanya kulit, ya kulit itu kan tidak mungkin dibagi. Lagi pula kalau dibagi pemanfaatannya juga tidak ada. Maka boleh kulit itu dijual, kemudian dibelikan daging lagi, dan daging itu harus dibagi kepada orang-orang yang menerima daging kurban. Ya, jadi paham ya. Jadi kalau memang itu kembali lagi kepada masyarakat secara umum, terutama fakir miskin, maka itu hukumnya adalah boleh. Ya, oke. Kemudian pertanyaan dari Hana Hanifah, apakah sapi betina juga boleh disembelih? Tadi sudah saya jelaskan. Diusahakan jangan memilih yang jantan, ya, karena untuk menjaga agar populasi hewan ternak yang disembelih ketika Idul Adha itu tetap terjaga. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih banyak hewan sapi, kambing, kerbau, domba, unta. Karena memang umat Islam itu mengikuti sunnah Rasul, yaitu yang disembelih adalah pejantan. Ya, karena sekali lagi satu hewan jantan itu bisa menghamili banyak hewan betina. Oke. Kemudian pertanyaannya Elsa, apakah jika menyembelih hewan kurban yang salah, dengan cara yang salah bisa mempengaruhi bau, rasa, dan tekstur dari daging yang disembelih? Nah, awal tadi sudah saya sampaikan, kenapa kok harus disembelih dengan pisau yang tajam agar putus urat nadi kanan kiri, saluran makan, saluran nafas, darah muncrat keluar. Nah, itu tadi. Karena memang untuk menjamin kelezatan daging tersebut. Jadi kalau ada Kak pengaruhnya? Ada. Oke ya. Ini materi tentang kurban selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi akikoh.